Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini terasa panas duluan ya. Tapi yang tak boleh adalah kepanasan. Panas itu keadaan yang memang realistis. Kalau lagi terik matahari panas memang. Yang tak boleh itu kepanasan. Karena kepanasan itu mindset. Kadang-kadang awak di tempat AC, tapi karena di samping awak orang yang mau begaduh aja bawaannya, panas juga bawaan awak. Kira-kira begitu. Sama itu ketika kita berada di bumi Allah ini, siru fil ard, berjalan di muka bumi ini mencari rezeki Allah. Tapi bawaan kita itu bawaannya buruk sangka, tidak percaya, kurang sabar, tak yakin. Jadi akhirnya kita emosional. Itu yang kita sebut kepanasan. Jadi kepanasan itu bukan hanya cuaca yang menyebabkan kita merasa kepanasan, tapi keadaan hati, keadaan jiwa, keadaan pikiran. Jadi sehat mental kadang-kadang jauh lebih sensitif, bisa membuat kita lebih sehat secara jasmani. Tapi kalau mentalnya tidak begitu sehat, biasanya akan berpengaruh kepada fisiknya. Itulah kenapa disebut hal-hal yang sifatnya batiniah ini menjadi penentu utama dari kemampuan manusia menjalani hidup ini. Sama itu orang berangkat haji, itu kan tabiatnya orang haji itu sebenarnya kalau dihitung-hitungnya, mau melontar jumroh, mau wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina misalnya, al-musnah ya, sebenarnya nggak sanggup dia, udah tua, penyakitan, tapi bawaannya mau aja. Nah, yang membuat bawaannya mau aja apa ya? Kekuatan batinnya lebih tinggi powernya dari kekuatan jasmani. Kalau dalam kajian ma'rifah disebut kemampuan berbaik sangka kepada Allah membuat kita pandai menjejak perjalanan meskipun jalan yang mau kita lalui terasa sulit dan menyulitkan. Ya, kira-kira begitu. Seorang anak bilang kepada ayahnya, "Ya, nanti bisanya abang kira-kira kuliah ya. Ini aja sekolah SMP cengap-cengap ayah nyiapkan SPP-nya. Gimana lah abang kuliah ini?" Tapi seorang ayah mengatakan, "Anakku, rezeki ikhtiar memang ayah yang cari, tapi rezeki takdir itu kau miliki. Boleh saja kau kuliah bukan asbab dari harta yang kau cari, tapi oleh asbab kemudahan Allah, sebab beasiswa, sebab kasih sayang orang lain, dan tidak ada yang hina di situ." Saya sering bilang sama mahasiswa saya, kadang-kadang mahasiswa saya bilang gini, "Gimana lah Pak, saya kalau nggak ada beasiswa nggak bisa kuliah." Saya, "Kok rendah sekali ada melihat beasiswa itu?" Itulah wasilah yang Allah bangun untuk kau sampai kepada tujuanmu. Jadi jangan merendahkan fasilitas yang Allah beri. Yang nggak boleh itu sepele kepada kemudahan yang Allah beri, itu nggak boleh. Ayah saya Ustaz nggak mampu sebenarnya. Nggak boleh gitu. Ayahmu mampu, tapi cara ayahmu memampukan dirinya lewat doanya, lewat sangka baiknya. Itulah sebabnya makanya kau dapat beasiswa. Ya, jadi jangan dianggap ayahmu tidak punya daya untuk menyekolahkan engkau. Salah sekali itu cara melihat. Nah, ini kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu, makanya kita ini hanya perlu kekuatan yang tinggi untuk menerjemahkan setiap keadaan yang berbeda-beda yang sedang terjadi di muka bumi. Kalau sedang hujan lebat, ya capek awak nonggok-nonggok nunggu hujan itu berhenti, tak berhenti. Lama-lama kesal juga awak, ya kan? Kok lama kali hujan ini berhenti? Jangan hujannya yang lama berhenti yang kau salahkan, salah dirimu. Kenapa sih nonggok aja kerjamu di situ? Jangan. Basah lah Ustaz. Mana ada orang yang kena hujan tidak basah. Kalau kau jalan lagi hujan nggak basah, malah aneh. Begitu hujan dan kau perlu cepat ke satu tempat, janganlah.
Siapkan dirimu untuk basah. Harus gitu, Pak. Jadi kita ini maunya gini, hujan lebat, pengen cepat tapi nggak mau basah. Gimana itu? Awak naik kereta bukan naik mobil. Maksud saya kemampuan melihat apa yang sedang Allah fitrahkan dalam kehidupan kita sebagai sangka baik. Itulah yang agak rumit kita menjalaninya, ya kan? Ini Ustaz, saya semenjak anak yang kuliah ada 3 orang, ikat pinggang saya Ustaz. Entahlah Ustaz, kalau mikir-mikirnya capek kali rasanya. Jangan Pak, siapa suruh kau jadi ayah? Siapa suruh? Kalau sudah jadi ayah, fitrah cari rezeki. Jadi gitu aja nanggapinya Pak. Jadi nggak usah yang meleak-leak nggak jelas, kalau meleak-leak ya, digigit semut tangannya, menjeritnya, ya seolah-olah udah kena cucu 12 kali mulutnya. Akhirnya datang orang sekampung ke rumahnya nanya, kenapa kau menjerit-jerit? Digigit semut tanganmu Pak. Mau kena cekek aja lah ya kawannya kalau begitu. Tak sebanding kesulitan yang sedang dia lewati dengan ekspresi yang sedang dia tunjukkan, tak sebanding. Lalu kita seolah-olah ingin bilang sama alam ini, Allah tidak begitu adil kepada saya yang taat ini. Sampai kalau Bapak Ibu payah kali menghitung apa yang menjadi kemudahan Allah beri dalam setiap ketaatan kita. Payah kali menghitungnya, mau dihitung nggak ada. Buka dompet nggak ada selembar. Receh-receh nggak ada. Apa yang mau dihitung? Mampu engkau mempertahankan ketaatan engkau di tengah-tengah kesulitan dunia yang sedang kau hadapi. Istimewa rezekimu di hadapan. Tapi kan kita nggak paham. Apakah benar ketaatan ini istimewa menjadi rezeki? Benar. Apa buktinya? Mati dulu, baru bisa. Ya, rasakan di alam barzah itu. Benar nggak sholat ini jadi rezeki? Benar nggak sedekah itu jadi rezeki? Sabar itu jadi rezeki? Karena kalau dipaksa-paksa dunia ini membalas semua yang kita mau, Allah kan sebut nggak boleh aneh. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafur. Jadi Allah pakai kalimat amar di situ. Sabarlah kau. Kalau sabarlah kau berarti jangan lagi membantah. Jangan lagi tanya kenapa. Kalau sudah diperintah, apa sifatnya perintah bagi orang mukmin? Sami'na wa ata'na. Itu. Jadi jangan lagi kenapa? Sabarlah kau melewati semua apa yang sudah Allah tentukan dalam hidupmu. Li hukmi rabbik, yang sudah Allah tentukan dalam hidupmu, kau harus sabar melewati. Sabar itu ini. Kita ini kan terlanjur meletakkan sabar pada kondisi yang semi negatif walaupun tidak negatif. Kita ini kalau ngomong sabar seringkali pakai kalimat cemana lah. Cemana lah bang, mau sabar lawak. Jelek kali sabar itu terlalu defensif. Jadi kita ini salah menempatkan sabar dalam posisi hidup ini. Padahal di dalam kitab-kitab disebut, termasuk Ibnu Athaillah itu menyebut sabar dalam keadaan mudah dan sedang senang itu juga harus pakai sabar. Kalau mau konteks itu, orang sabar dalam keadaan yang mudah itu adalah dia tidak berlebih-lebih mengekspresikan kemudahan. Nah, karena dia paham Allah akan kasih dinamika hidup yang tidak bisa kita prediksi, kadang mudah, kadang sulit, kadang mudah. Nah, tapi kan menerjemahkan ini yang benar. Semalam saya bilang kajian, ya, awak parkir kereta, motor ini kan parkir kereta nih. Rupanya parkir awak di depan. Begitu selesai sholat mau keluarkan kereta, payah mengeluarkannya. Itu masalah nggak? Masalah nggak? Masalah kan? Masalah nggak? Ya. Mana lebih bermasalah kalau keretanya yang hilang? Tapi ekspresi kita payah mengeluarkan kereta karena lagi di parkiran payah itu melebihi dari ekspresinya orang yang hilang. Itu yang saya bilang. Slow aja kalau masih ada keretanya, slow aja. Memang itu masalah, tapi jangan kelihatan itu seperti masalah keretamu hilang. Bisa nggak gitu? Coba lah ya kita definisikan. Gimana lah Ustaz, semenjak anakku
kuliah Ustaz, entahlah Ustaz, kadang-kadang pun makan beli nasi bungkus nasi padang pun cuma telur aja nggak berani lagi, entah sakit kali pun rasa. Ya nggak sakit, ini saya kasih tahu. Masih bisa beli nasi pakai telur udah jago. Nggak naik kolesterolmu walaupun pakai telur udah jago. Selera kau terus meskipun makan pakai telur udah jago. Bisa nggak ke situ cara melihatnya? Bisa nggak ke situ arahnya? Ya. Ini nanti menjadi kekuatan kepada diri kita. Maaf ya Bapak Ibu, ya saya tidak memotivasi Bapak Ibu. Terserah. Ini semuanya up to you saja. Habis Bapak Ibu dengar ceramah, kan begitu kita keluar nafsi-nafsinya hidup kita ini. Mau diterjemahkan baik silahkan, dan diterjemahkan juga nggak ada masalah. Kadang-kadang kan kita bilang pintar-pintaran Ustadz aja yang ngomong gitu, dia pun oyong juga. Mana ada Ustadz yang nggak oyong? Ya. Semua manusia oyong, tapi menerjemahkan keoyongan itu bisa nggak? Itu yang perlu, Pak. Yang mahal itu adalah pandai mempeta jalan, bukan hanya membaca jalan, mempetanya. Kalau saya jalan dari sini dekat, tapi ternyata saya tidak sanggup. Kenapa? Selera saya dirusak oleh jalan situ. Dia jalan lewat kota, semua nampak barang-barang mau dibeli aja bawaannya. Tidak siap matanya untuk bersabar melihat sesuatu yang dia mau. Maka akhirnya dia buat peta sampai belakang. Dari belakang dia buat peta jalan yang tidak banyak orang berjualan agar dia pandai bersabar menjalani hidup ini. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, inilah nanti kekuatan kepada kita. Makanya fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kau melewati semua ketentuan yang Allah sudah beri. Bukan defensif, bukan apatis. Apatis itu tahu ya, loslah situ nggak tahu lagi terserah gitu itu apatis. Tapi sabar dalam konteks ketentuan Allah itu, pandai melihat yang positif di tempat-tempat yang kelihatan tidak begitu positif. Sama itu. Ustaz, sekarang saya sudah pensiun. Sekarang saya harus lebih pandai menata keuangan. Memang harus. Ya, yang kawannya udah pensiun tapi nggak pandai menata keuangan. Kalau nggak pandai menata keuangan, maka goyang. Bagaimana goyangnya? Goyangnya ya begitu, merasa bahwa tidak cukup, merasa bahwa kenapa yang hajat kita nggak dikabul Allah dan seterusnya. Saya kalau disuruh menjawab ya, apalah rezeki yang paling mahal bagi kita yang hidup ini? Ya jawabannya adalah Allah masih tetap berikan kita kekuatan menjalani semua akses hidup kita meskipun kita tidak sesehat dulu. Paham nggak dia? Ada orang tengkak jalannya, tahu tengkak? Udah nggak normal lagi jalannya, tengkak. Tapi alhamdulillahnya kalau ada acara silaturahim ketemu awak sama dia, kalau ada di masjid ada dia, ada acara takziah ada dia. Kalau menurut saya rezekinya mahal bagi beliau. Kenapa? Harusnya dengan tengkak kakinya, sakit kakinya, dia punya alasan untuk tidak mengakses semua silaturahim. Tapi Allah berikan kepada dia kemampuan melihat sisi lain. Apa sisi lainnya? Tengkak ini tak bisa saya perbaiki karena sudah tengkak pula dari awal. Sekarang saya abaikan saja tengkak ini. Saya belajar bagaimana tengkak kaki ini tidak merusak silaturahim dan amal soleh saya. Aduh. Sehingga akhirnya banyak orang yang, kalau saya bilang kita malu sebenarnya Pak. Kadang-kadang kan nyinyirnya kita ini yang nggak keturunan. Ini Ustaz kawan waktu sehat dulu nggak pernah ke masjid ini. Sekarang aja kalau udah penyakitan baru ke masjid. Kadang-kadang kita nggak produktif. Kalimat-kalimat yang kita keluarkan nggak produktif. Menghakimi orang, tapi tidak membaca keadaan diri sendiri. Ini yang masalah ini. Ya. Jadi kan disuruh kita sebelum menghisap orang lain maka hisaplah diri sendiri. Kira-kira begitu. Pertanyaan positifnya gimana? Nanti kalau Allah takdirkan engkau sudah tidak sesehat yang sekarang, pertanyaannya engkau masih hadir di masjid nggak? Nah itu baru paling bagus deh pertanyaannya. Jadi kalau lihat orang yang kayak gitu jangan dinyinyiri, ditanya diri sendiri. Kita bisa nggak seperti dia? Nah ini menjadi penting. Apalagi wala tuti minhum asiman au kafuro kata Allah. Jadi tuti itu kan yuti'illah itu mengikuti, jangan kau ikuti. Kalau mungkin pakai prinsip batin, jangan kau angei, irikan, jangan kau khawatirkan kehidupan orang-orang yang asiman. Asiman itu berdosa. Jadi dalam terminologi dunia, maaf ya, orang-orang yang hidupnya masih labil, dosanya masih numpuk, itu kelihatan lezat sekali di mata kita hidup mereka.
Jadi kata Allah, jangan kau aneh sama orang-orang yang berdosa, karena kelihatannya secara komersil hidup mereka asik memang. Ya, dan Allah sebut itu kan di dalam Al-Quran, wala tuti' minhum asiman. Jangan kau ikuti mereka yang selalu saja mengumpulkan hidup dalam keadaan berdosa. Au kafuro, atau dia kufur dan kafir dalam konteks tidak lagi mengimani Allah dalam kondisi yang nyata. Jadi kenapa ya tetangga saya nggak pernah taat tapi enak hidupnya gitu-gitu? Udah mulai lupakan itu, karena kan variabelnya beda. Gini dia, semua manusia sama porsi jasmaninya, tapi porsi takdir dan kebutuhan serta tanggung jawabnya bisa berbeda-beda, dan harus pandai mendefinisikan itu, Pak. Kalau enggak, ya kita gagal aja. Gagalnya gimana? Gini, kalau gagal menilai diri sendiri sebab kita layas, sepele, tidak tanggung jawab, itu masih normal. Khawatirnya kita gagal bersangka baik kepada Allah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Secara tauhid itu bermasalah. Ya, apalagi kegagalan kita bersangka baik kepada Allah membuat kita mencoba mendidik, menghapus satu persatu amal yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, itu provokasi setan itu. Kata setan itu begini, kau puasa Senin Kamis sakit juga. Itu apa loh? Kawan gue tuh yang main catur itu nggak pernah dia puasa, sehat aja, merokok aja dibantuin, sehat aja dia. Kau puasa Senin Kamis sakit. Provokasi setan tinggi sekali. Akhirnya mulailah pelan-pelan kita mulai tinggalkan puasa Senin Kamis. Ya sama tuh, kok sedekah hidup kok gini-gini aja, ngapain kok sedekah? Orang gak jarang sedekah aja, mulailah tinggalkan. Ya provokasinya begitu. Setan itu kan memang gak tertarik dia melihat orang yang sempurna ketaatannya. Jadi sehingga dia akan memilih-milihkan seseorang untuk melepas kendali satu amal. Jadi perlu istiqomah. Jadi ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah itu makna besarnya adalah istiqomah. Tunjukilah kami kepada jalan yang ya mustaqim, itu istiqomah. Yang istiqomah lurus. Ya, jalan lurus dalam konteks perjalanan yang belum selesai. Badai mengganggu, panas mengganggu, hujan mengganggu. Nggak apa-apa, mau istirahat, tapi jangan berhenti berjalan, itu yang kamu lihat. Ya kan? Tumakninah itu kan istirahat sejenak. Kalau orang sholat, ya sunnah muakkad hukumnya membuat tumakninah. Ya, perpisahan antara satu rukun dengan rukun yang lain berjarak sehingga kita mampu menghela. Kalau menghela nafas, ya mungkin menghela kesungguhan dalam sholat. Pindah dari ruku kepada sujud, balik lagi, duduk antara dua sujud, harus ada tumakninah dalam konteks yang zahiri. Kalau dalam konteks kehidupan, tumakninah kita yaitu tadi iktibar, muhasabah, mengambil mauizah, pembelajaran dan seterusnya. Bapak Ibu, apa finishingnya? Nah, kata Allah kan itu, wala tuti' minhum asiman aw kafur. Finishingnya adalah coba pakai batasan akses. Kalau saya disuruh bilangnya begitu, batasan akses. Kalau bahasa tasawufnya uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Tapi dalam konteks sekarang mengasingkan diri itu tidak begitu relevan. Rasulullah dulu Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, dia bertahanus ke Gua Hira. Pada akhirnya dia bertemu kepada malaikat Jibril. Lalu dia diberikan ayat pertama, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahanusnya Nabi ke Gua Hira itu dalam rangka apa? Itu kan pertanyaan. Apakah itu perintah Allah? Kalau secara hakikat iya. Tapi kan saat itu Muhammad belum menjadi Rasul. Lalu kenapa dia bertahanus ke Gua Hira? Jawabannya karena sebenarnya secara sosial dia tidak masuk akalnya tabiat orang jahiliyah saat itu, sehingga dia kalau tetap bertahan di kampungnya itu terkontaminasilah dia seperti tabiatnya orang-orang jahiliyah. Itulah makna hijrah yang paling sederhana. Yang kau tidak sanggup membentengi dirimu, hindari. Yang kau tidak sanggup membentengi dirimu, hindari. Ada orang pemabuk senior, ya, di kampungnya itu dia nomor 1 orang pemabuk lah, kira-kira. Udah taubat dia mabuk.
tapi dia masih lemah sekali. Kalau ketemu nanti tempat mabuk, apalagi dikasih gratis, meper juga ya. Nah, maka bagaimana riyadhahnya, pelatihannya orang yang begini? Hindari akses-akses yang membuat engkau terprovokasi jadi pemabuk lagi. Nggak mampu. Makanya menghindari kawan sementara untuk menghindari dosa itu boleh. Ya, tapi jangan menghindarinya sebab kebencian, jangan menghindarinya sebab kemarahan yang berlebih-lebih dahulu. Tapi ya Allah, saya punya kawan ini dekat sekali, baik orangnya, tapi dia ini kalau ketemu saya sama dia, bawaan saya mau mabuk aja. Ya, sementara saya sudah berakad tidak lagi meminum khamar. Maka ya Allah, saya memisahkan diri dari pergaulan ini untuk sementara waktu. Nah, karena kita ini harus ada ikhtiar untuk menjauhkan jarak kita dari sesuatu yang batil. Ada ikhtiarnya, nggak boleh nggak ada ikhtiarnya. Ada ikhtiar. Dan itulah yang disebut dalam konsep tasawuf namanya mujahadah, kesungguhan kita untuk meretas diri tidak lagi terjebak dengan perbuatan jahat. Yang kedua, apa yang mau kita lakukan terhadap komitmen mujahadah itu? Kalau disebut wala tuti' minhum asiman aw kafur, kita nggak terprovokasi dengan perbuatan orang-orang yang ya mungkin enak lah, lebih enak dunianya gitu ya. Yang kedua adalah belajar menikmati dengan sungguh-sungguh apapun yang sedang Allah hadirkan dalam diri kita. Bapak Ibu, ya ini harus jadi sugesti sama kita. Mana lebih enak, jadi orang tua atau jadi orang muda? Ayo, coba didefinisikan. Kita selalu saja menyebut jadi orang muda itu enak, tapi kita suka lupa orang tua itu sudah pernah muda, dan orang muda itu belum tentu. Ya, jadi jangan salah tafsir, Pak. Memang setelah jadi tua sudah mulai lemah semua hal. Lemah kantong, lemah kemampuan, lemah fisik. Tapi dia lupa, tak akan mungkin dia jadi orang tua sebelum dia melewati muda. Udah gitu aja. Jadi kegagalan kita melihat hidup yang sudah kita lewati membuat kita akan lebih minimalis rasa syukurnya. Kenapa? Fokusnya terlalu yang sekarang gitu. Sekarang ginilah Ustaz, saya cuma bisa begini, cuma bisa begini, cuma bisa begini. Wah, dulu Anda, dulu ngeri saya Ustaz. Kalau dulu ya udah, berarti kan Anda sudah nikmati. Ya, anak-anak muda belum menikmatinya, Anda sudah. Yang ketiga, tengok prestasi yang sudah kita lewati. Apa prestasi? Ya, anak yang sudah disekolahkan, anak yang sudah dinikahkan, anak yang sudah dibulu-bulu dari kecil sampai besar, sekarang sudah fasenya cucu. Kenapa nggak itu dilihat prestasi? Supaya kita nggak gagal menjadi orang yang mengekspresikan rasa syukur dengan sempurna gitu loh. Ya. Sama kayak orang muda juga jangan terlalu tertatih-tatih memahami hidup. Enak orang dulu lah Ustaz, sekarang cari duit susah gitu-gitu kan. Nah, kesusahan cari duit sekarang harus diimbangi dengan merendahkan selera. Karena yang membuat kita susah cari duit bukan karena tidak mampu menyeimbangkan duit, tapi selera kita terlalu tinggi dari kemampuan kita. Itu aja yang sering terjadi. Itu aja. Hal-hal yang tertier membuat kita rusuh hidup, rusuh. Ya, belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Padahal kalaupun itu nggak punya, hidupnya kita. Kita aja yang terlalu tergesa-gesa merasa hidup kita nggak nyaman kalau nggak punya A, B, C, D, E, F, G. Saya nggak tahu ya, tapi kan Bapak Ibu sudah lebih senior jauh dari saya. Ya, kalau dulu orang ada namanya obat nyamuk, atau obat nyamuk. Lama-lama awak diobati, Pak, nyamuk nyaman aja. Dulu ada namanya mouse fly, tahu mouse fly. Apa lagi? Baygon. Itu kan kalau udah dihidupkan obat nyamuk setengah jam udah asap aja di kamar awak. Ya. Orang nyaman aja di dalam dengan asap itu. Orang sekarang kena asap sedikit takut. Saya bukan bilang lebih hebat orang dulu, sekarang nggak hebat, tapi saya cuma mau katakan semua kehidupan aksesnya tergantung masanya. Tapi tidak boleh mendegradasi apapun yang sedang kita miliki. Mendegradasi itu mana? Kita abaikan, kita anggap nggak penting, kita anggap nggak manfaat. Ini yang
Ya. Berapa banyak orang yang mencaci keretanya, ini Ustaz kereta saya ini udah tinggal matinya aja Ustaz. Ya. Kalau mau dihidupkan pun harus engkol 10 kali baru hidup dia, kalau nggak kita capek Ustaz. Padahal kereta itu kan 6 tahun ngawani dia, ya sudah hebat dan mudah sulit melewati. Kadang-kadang melewati banjir, asal banjir udah baca apa aja dia, baca ayat-ayat ya, supaya nggak mati memang keretanya. Tapi kenapa itu didelay? Kenangan-kenangan itu didelay. Sekarang dia memang sudah tua kereta itu, nggak lagi sehebat dulu fungsinya. Terus kita abaikan semua cara kereta kita itu mendampingi kita sejauh ini mencari rezeki. Nah itu maksud saya, ketidakadilan kita sering berada di situ. Gitu. Kita terlalu fokus pada keadaan yang sekarang, tapi mematikan semua urusan yang pernah. Ada orang ngomong begini, Ustaz, saya ini Ustaz, dulu waktu saya sekolah sambil jual kacang goreng Ustaz. Kalau saya nggak jual kacang goreng nggak bisa saya sekolah Ustaz. Itulah akhirnya saya jual kacang goreng, sedih saya Ustaz. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah merasa gembira. Pertanyaannya sederhana. Waktu dulu dia jual kacang goreng, sedih atau enggak? Sedih. Sekarang waktu dia menceritakannya, kenapa enggak sedih? Jadi ada satu keadaan, beda waktunya, beda cara membaca. Makanya jangan gagal membaca. Dulu mungkin kau merasa capek jual kacang goreng itu, tapi sekarang setelah kau melewati itu, kemana-mana kau ceritakan jual kacang goreng. Pertanyaannya dulu, kau merasa capek atau enggak? Kok sekarang gembira kali menceritakannya? Hati-hati. Dan kita ini sering memvonis satu keadaan dengan cerita yang satu, padahal satu keadaan bisa cerita yang banyak. Setelah cerita itu, setelah keadaan itu berubah. Nah, sedikit lagi ya. Maka bagaimana mengukurnya, Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah zikir yang bagus sekali untuk menguatkan energi tubuh kita agar kita tetap punya imunitas melewati semua keragaman perjalanan hidup ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, kami bertawakal kepada Engkau dari semua keadaan yang saya nggak prediksi apapun yang terjadi. La haula wala quwwata, karena tidak ada daya kami ya Allah, dan tidak ada kekuatan kami kecuali semua perjalanan kami ini Kau iringi dengan kasih sayang-Mu, Kau iringi dengan kemudahan. Ya, jadi kemudahan itu salah satu caranya, kalau saya disuruh menerjemahkan, Allah tahu pengeluaran duit kita ini lagi banyak-banyaknya. Ya. Lalu musim hujan, awak naik kereta kemana-mana sih basah aja bawaannya. Yang pertama, tidak menjadi sakit hujan itu. Yang kedua, tidak melemahkan ikhtiar kita kemanapun. Nah, yang ketiga, tidak kita menjadi orang yang mencurangi hak orang lain meskipun kita sedang dalam keadaan yang terasa sulit. Wah, itu mewah itu Pak, kita aja yang melihatnya nggak mewah gitu ya. Sehingga banyak orang yang kalau dikenang-kenang, dulu begini, asik juga ya. Tapi kalau dulu dianggap nggak yakin dia bisa melewatinya, alhamdulillah sekarang bisa terlewati dengan sempurna. Penutup, sampailah bila nanti kita berada di satu keadaan yang membuat kita harus melakukan dosa, maka hindari dengan cara apapun. Apa itu dosanya? Terserah apapun, hindari. Karena bagi orang yang sedang lemah imannya, dosa itu sangat lezat kelihatan. Nah, apalagi setan memprovokasi. Apa kata setan? Kau ini orang baik loh. Ya, dan setahu saya mana ada orang baik yang tidak punya dosa. Sesekali kalau buat dosa maklumnya itu. Kan setan kali setan itu. Makanya diprovokasinya kita untuk tetap merasa nyaman meskipun berbuat dosa, tidak takut meskipun sedang berbuat dosa. Dan tolong jangan mau terprovokasi kok. Ya. Baca ta'awuz itu, a'udzubillahi minas
Ya, ta'awuz itu kalau dalam satu hadis disebut orang yang suka beristighfar, berta'awuz, mengucapkan a'udzubillah, itu seumpama syaitan tidak berhasil berdiri dekat dengan kita. Kalau kita sedang berbisik sama orang, dia nggak dengar itu bisikan kita. Sampai begitu disebutnya berta'awuz itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, karena pembagian kue juga sudah selesai. Saya mengiringi pembagian kue dari sebenarnya ya. Ya, jadi saya kira hak-hak Bapak Ibu sudah dipenuhi ya. Jadi saya kira sudah tuntas. Kalau masih ada yang mau didiskusi bolehlah satu orang silakan. Kalau tidak ada kita akan akhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.